Seperti itu ya teman-teman, tips dari kami cara beternak kambing dan domba untuk karyawan atau pegawai swasta, bahkan bisa dilakukan juga untuk pegawai negeri. Nah, sangat mudah sekali teman-teman, tinggal melakukannya, tinggal menyiapkan bang pakannya, terus buat kandangnya, isi ternaknya. Mulailah dari yang terkecil dulu teman-teman, jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak teman-teman pasti bingung, pasti di jalan itu ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kami Bedus Jawa TV. Pagi ini teman-teman, saya sedang liburan di kebun binatang Mangkang. Dan kali ini saya mau membahas seorang karyawan mau beternak tapi masih bingung akan mulai dari mana dulu. Nah teman-teman, ini versi saya teman-teman. Saya juga seorang karyawan atau pegawai di pabrik pakan. Setiap hari saya itu berangkat pagi dan pulangnya selalu malam teman-teman. Nah, akan tetapi saya masih bisa beternak kambing itu dengan sangat mudah. Nah, daripada bingung bagaimana caranya, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Dan beri dukungan kami dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman mengetahui video kami. Oke teman-teman, suatu peternakan itu tidak terlepas dari sebuah pakan, dan pakan tersebut itu adalah menyumbang 70% keberhasilan dalam dunia peternakan, dan yang 30% adalah sarana dan prasarana penyediaan bibit dan lain-lain. Nah teman-teman, ternak kambing ataupun sapi itu adalah golongan pada ruminansia ya teman-teman. Makanya adalah hijau-hijauan, rumput-rumputan, dan ramban-rambanan. Dan biasanya teman-teman, kalau seorang karyawan itu kan waktunya terbatas, akan tetapi ingin beternak kambing, sapi ataupun domba, itu yang perlu kita lakukan pertama kali sebelum melakukan atau memulai usaha peternakan tersebut, kita bisa menyediakan bang pakannya dulu teman-teman. Tanam bang pakan, tanam hijauan, tanam rumput-rumputan, dan tanam legum. Legum itu penyuplai protein tertinggi pada hijauan. Contohnya, kalau legum itu kan ada indigo vera, terus daun lamtoro atau petai Cina, terus ada juga clereseide, terus yang paling umum di kampung itu biasanya yang dibuat sayur, apa ya, namanya daun turi. Nah itu juga bagus sekali untuk makanan ternak, penyuplai protein yang paling tinggi. Terus untuk rumput, rumput teman-teman bisa menanamnya rumput pakcong. Itu produktivitasnya sangat tinggi. Bisa juga rumput odot, terus ada lagi king grass, terus gama umami, apalagi ya, Zanzibar. Terus rumput yang terbaru itu BB Biogen atau BB Biograss ya teman-teman. Nah semuanya bisa teman-teman tanam sebagai bang pakan. Cara penanamannya, kalau teman-teman itu ingin menanam hijauan tetapi lahannya terbatas,
teman-teman bisa menanamnya antara rumput dan legum itu menjadi satu. Sistemnya tumpang sari. Nah, seperti itu teman-teman. Sediakan dulu bang pakannya supaya teman-teman penyediaan bang pakannya maksimal. Caranya seperti ini. Yang dibanyakin adalah rumputnya. Rumput itu sebagai nasinya. Terus sebagai penyedia atau penyuplai protein hijauan, teman-teman juga wajib menanam legum yang saya sebutkan tadi yang di awal. Ada indigo vera, terus gamal, terus ada clereside, daun turi, dan apa ya, pokok tanaman yang lain lah. Nah, caranya teman-teman tanam di pinggir-pinggir atau di sela-sela lahan yang teman-teman garap atau teman-teman miliki. Nah, setelah bang pakan siap, rumput juga sudah ada, terus legum juga sudah ada, teman-teman juga harus bisa memanfaatkan tanaman yang ada di lingkungan teman-teman. Misalkan daun mauni itu juga bagus sekali teman-teman untuk ternak kambing ataupun domba. Nah, selain daun mauni, ada juga daun apa ini yang di atas saya. Nah, ini teman-teman, ini daun ketapang teman-teman. Di lingkungan sekitar biasanya juga ada di alam. Terus selain daun ketapang, daun angsana teman-teman. Kambing dan domba ini juga sangat doyan, makannya juga lahap teman-teman. Nah, selain daun ketapang dan daun angsana, teman-teman juga bisa memanfaatkan daun pisang. Nah, itu biayanya juga gratis teman-teman, tinggal ambil. Tetapi daun pisangnya jangan diambil semua ya teman-teman. Satu pohon teman-teman bisa ambil 1 sampai 2 batang saja. Nah, di lingkungan itu kan banyak sekali, teman-teman tidak perlu menanam. Selanjutnya, selain daun pisang yang teman-teman bisa manfaatkan sebagai bang pakan, apalagi ya, oh ya, limbah pertanian teman-teman, jangan lupa loh ya. Limbah pertanian itu biasanya selalu dibakar. Nah, kalau teman-teman bisa kreatif, limbah pertanian tersebut bisa teman-teman jadikan pakan. Contohnya yang ada di lingkungan saya itu ada jerami jagung, itu juga dibakar teman-teman. Saya manfaatkan sebagai bang pakan. Kemudian setelah jerami jagung, teman-teman bisa memanfaatkan jerami kacang hijau. Nah, itu teman-teman. Bahkan kulit kacang hijau itu juga bisa dibuat sebagai pakan. Dan nutrisi dari jerami kacang hijau ataupun kulit kacang hijau itu juga tinggi teman-teman. Apalagi ya, selain jerami apa tadi? Jerami jagung, jerami kacang hijau, jerami padi teman-teman. Walaupun jerami padi itu serat kasarnya sangat tinggi dan proteinnya sangat rendah, itu bisa juga dimanfaatkan untuk pakan kambing ataupun domba. Akan tetapi penggunaannya sangat sedikit. Nah, dan prosesnya itu wajib difermentasi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Seperti itu caranya untuk jerami padi sebagai bang pakan untuk ternak kambing ataupun domba. Nah, penggunaannya berapa persen? Kalau difermentasi itu penggunaannya maksimal 10%. Kalau tidak difermentasi atau sebagai pakan silase saja, menggunakannya maksimal 5% saja. Nah, itu ya teman-teman.
Setelah bang pakannya sudah siap semua, dari tanam rumput, legum, bahkan pemanfaatan limbah yang ada di lingkungan, langkah selanjutnya teman-teman baru membuat kandangnya. Jangan ternaknya dulu ya teman-teman. Kalau ternaknya dulu teman-teman malah bingung. Belum ada kandang, ternaknya sudah datang dulu. Wah, repot nanti teman-teman. Untuk kandangnya sendiri teman-teman, teman-teman tidak perlu membuat kandang yang langsung bagus. Jangan dulu teman-teman. Manfaatkan bahan yang teman-teman miliki. Misalkan pohon bambu teman-teman. Itu pohon bambu kalau teman-teman bisa menggunakannya tidak mau kalah loh dengan bahan baku kayu. Nah, akan tetapi pohon bambu itu perlu penanganan. Harus direndam dulu selama 1 musim. Kalau lebih bagus lagi, pohon bambu itu bisa direndam 2 musim supaya lebih kuat, lebih awet, tetapi harganya sangat ekonomis. Kandang kami pun bahannya dari bambu teman-teman. Biayanya sangat murah, akan tetapi kualitasnya juga tidak main-main. Tidak mau kalah dengan bahan dari kayu. Sebelum kita bangun kemarin itu kita rendam dulu selama 2 musim. Musim penghujan, berarti 2 tahun ya. Berarti selama musim penghujan 6 bulan, terus kita angkat, airnya sudah habis. Terus tahun berikutnya kita rendam lagi. Ini sudah berusia 3 tahun teman-teman, dan belum mengalami kelapukan. Cuman mengganti alasnya saja atau lantainya. Nah, itu teman-teman, yang rusak adalah lantainya, bukan cagae ya, istilahnya ura cagae teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah bang pakan sudah siap, terus kandangnya juga sudah jadi, baru teman-teman mengisi ternak kambing ataupun dombanya. Nah, mulainya berapa? Tergantung dana yang teman-teman miliki berapa, kuatnya mau berapa ekor. Dan selanjutnya, bang pakan sudah siap, kandang sudah siap, ternaknya pun juga sudah siap. Supaya pekerjaan teman-teman tidak terganggu, teman-teman bisa menggunakan sistem penyimpanan pakan. Contohnya, teman-teman mau menggunakan sistem silase, bisa juga. Terus teman-teman bisa menggunakan sistem fermentasi juga bisa. Kedua-duanya aman untuk ternak kambing ataupun domba. Nah, fermentasi ataupun silase. Buatlah bang pakan simpan untuk jangka panjang. Nah, kalau teman-teman ingin mempertahankan kandungan nutrisinya, teman-teman tinggal membuat silase saja. Nah, jika teman-teman ingin menaikkan kandungan nutrisinya agar lebih bagus lagi, teman-teman bisa menggunakan sistem fermentasi. Nah, itu ya teman-teman, itu perlakuan supaya teman-teman itu bisa beternak sambil mengerjakan kegiatan yang lain. Cara pembuatan pakan fermentasi ataupun silase itu sangat mudah teman-teman. Di YouTube juga banyak sekali yang membuat tutorial pakan simpan silase atau fermentasi. Teman-teman tinggal pilih saja mau menggunakan sistem fermentasi ataupun
pakan silase. Kedua-duanya baik, kedua-duanya juga bagus teman-teman untuk sistem pengembangbiakan atau breeding, bahkan fattening. Seperti itu ya teman-teman, tips dari kami cara beternak kambing dan domba untuk karyawan swasta atau seorang pegawai yang masih bekerja di instansi yang lain, bahkan bisa dilakukan untuk pegawai negeri. Nah, sangat mudah sekali teman-teman cara beternak kambing ataupun domba, yang sangat mudah, simple, tetapi hasilnya maksimal. Pelajari dulu teman-teman ilmunya dan pahami ternaknya. Semoga sukses, semoga ternaknya semakin gemuk, ginuk-ginuk, dan teman-teman mendapatkan profit dari peternakan yang teman-teman bangun. Ingat teman-teman, seorang karyawan harus kreatif dan jangan keluar dulu dari pekerjaan teman-teman sebelum peternakan teman-teman itu jalan atau menghasilkan pundi-pundi profit yang teman-teman idam-idamkan. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya penjelasan kami yang kami lakukan setiap hari karena saya juga karyawan. Semoga bermanfaat dan dukung channel kami terus dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika videonya bermanfaat, bisa teman-teman bagikan atau share ke teman-teman yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.